Terakhir kali bermetamorfosis, ia bisa berubah menjadi naga, membuat gelombang, dan menjadi penguasa di Nether Galaxy. Tercatat juga bahwa benda ini tidak dapat dimurnikan dan dimakan. Setelah dimakan, mengandung racun yang sangat tinggi. Seorang yang mulia juga akan berubah menjadi abu jika memakannya. Alam semesta memang indah, tidak semua naga lahir dari naga. Jika seekor ikan mas melompati gerbang naga, ia bisa berubah menjadi naga. Tidak tertutup kemungkinan bahwa lobster ini juga akan menjadi naga. Akan tetapi, benda ini tidak bisa dimakan sekarang, yang membuat Qin Chen sedikit kecewa. Naga merah tang raksasa ini tampaknya memiliki tingkat keahlian tertentu, meskipun tercatat hanya dapat melahirkan keahlian spiritual yang lengkap setelah berubah menjadi naga. Saya tidak tahu apakah itu dapat ditaklukkan sekarang. Hati Qin Chen tergerak, dan segera, Qin Chen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat memenuhi tubuh naga merah raksasa hantu ini. Qin Chen segera merasakan perlawanan yang kuat. Segera, Qin Chen merasakan kesadaran udang karang, sangat tidak dewasa, seperti anak berusia 5 tahun. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kata Qin Chen membuat lobster ini benar-benar menjadi stabil. Qin Chen meletakkannya di kapal luar angkasa. Udang itu melihat ke kiri dan ke kanan. Itu sama sekali tidak panik, dan di bawah komando Qin Chen, itu berjalan bolak-balik di geladak ini. Gulimo dan yang lainnya tercengang, apakah dia berkomunikasi dengan udang karang ini? Qin Chen berkata, aku akan memanggilmu Xiaolong mulai sekarang. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen mulai berkomunikasi dengan Xiaolong. Tetapi lobster ini hanya seukuran anak berusia 5 atau 6 tahun, jadi masih sulit bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Naga kecil, kamu tinggal di Nether Star River ini sepanjang tahun. Apakah Anda tahu di mana ikan Sen Guang paling banyak? Kata Qin Chen bertanya. Yang lain sedikit terdiam. Dengarkan perintahku. Di bawah perintah Qin Chen, kapal luar angkasa dengan cepat berlayar ke arah lain dari Nether Galaxy. Setelah setengah hari, kapal luar angkasa berhenti atas perintah Qin Chen. Itu di sini, mari istirahat dulu, dan mulai memancing dalam waktu setengah jam. Kata Qin Chen. Setelah setengah jam, Qin Chen langsung membuka matanya, mengambil pancingnya dan melemparkannya ke bawah. Melihat tindakan Qin Chen, Gulimo dan yang lainnya juga dengan cepat mulai memancing. Saat ini, begitu pancing Qin Chen jatuh, pelampungnya tiba-tiba mulai berayun. Seekor ikan terpancing. Mata Qin Chen berbinar dan buru-buru menutup kaitnya. Tiba-tiba, dengan suara gemerincing, semua orang tidak bisa membuka mata karena tatapan yang menyilaukan. Ini adalah ikan Sen Guang dengan berat 1 kati penuh. Qin Chen sangat cepat, dan segera mengambil ikan Sen Guang dari kail dan memasukkannya ke dalam ember di samping untuk mencegah kaburnya ikan Sen Guang. Setelah beberapa tarikan napas, Qin Chen menangkap ikan Sen Guang lainnya di kailnya. Setelah beberapa jam berusaha, Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak yang mereka tangkap. Saat mereka asik memancing, kapal luar angkasa datang tiba-tiba di kejauhan. Kapal luar angkasa ini mendekat, dan ketika mereka melihat panen besar Qin Chen, orang-orang ini tiba-tiba bersemangat. Di antara kapal luar angkasa ini, sekelompok Black Gold Zerg juga berdiri. Ayo mulai memancing, kata Jenderal Camilla segera memerintahkan bawahannya di atas kapal. Namun, tidak ada dari mereka yang menangkap ikan suci, dan mereka semua tidak mendapatkan apa-apa. Ayo pergi, kata Qin Chen terlalu malas untuk melihat Camilla dan yang lainnya. Temanku, tunggu sebentar, saya mendengar bahwa Anda menangkap koi pelangi sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjualnya. Orang tua ini bersedia membeli dengan harga tinggi. Pada saat ini, suara suram terdengar dan mencapai kapal luar angkasa Qin Chen. Sebuah kapal luar angkasa ini 2 kali lebih besar dari kapal Qin Chen. Qin Chen mendongak, dan langsung merasakan tekanan yang kuat. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke pihak lain.
Orang ini berjubah, diselimuti bayangan, hanya berdiri di sini, ada nafas yang menyesakkan merembes. Itu Tuan Mo Yuntian dari klan Hantu Langit. Kata seseorang berbicara. Banyak orang menatap gerakan di sini, ekspresi mereka serius. Hehe, berita tentang Rainbow Koi benar-benar membuat Jenderal Kyong dan yang lainnya mendapat masalah. Bisik Jenderal Camilla dari Black Gold Zerk menoleh sambil tersenyum. Maaf, aku tidak tertarik, ayo pergi. Kata Qin Chen mengabaikan kata-kata Mo Yuntian dan berkata langsung ke klan batu yang mengendalikan kapal luar angkasa. Mo Yuntian tidak berharap Qin Chen menolaknya tanpa memikirkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, nafas dingin menyebar ke neter galaksi, dan beberapa kapal luar angkasa yang awalnya ingin mendekat telah mundur. Yang mulia sangat sombong, kata Mo Yuntian. Qin Chen segera memerintahkan kapal luar angkasa untuk terus berlayar menuju kedalaman sungai Nether Star. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, Mo Yuntian juga melaju perlahan ke arah Qin Chen. Molly, apakah kamu baru menyadarinya? Di belakang semua kapal bintang, Qi Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, tubuhnya menggigil, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Orang itu, saya bisa mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Bisik Molly juga sedikit malu. Sial, kenapa binatang jahat ini juga datang ke pasar gelap, dan galaksi hantu ini? Bagaimana orang ini bisa bersama monster Zerg? Bukankah dia dari ras manusia? Kata Raja Iblis Qian mengerutkan kening. Ayo pergi, kata Molly menyipitkan matanya. Aku hanya berharap dia bisa menembus yang mulia sebelum aku bisa menekannya. Memikirkan hal ini, Molly tidak bisa menahan diri lagi. Molly segera melaju menuju pasar gelap bersama Raja Iblis Qian. Di atas Nether Galaksi, Qin Chen dan yang lainnya terus melaju menuju kedalaman Nether Galaksi. Tuanku, orang-orang itu masih mengikuti. Kata Jenderal Kyong melirik ke permukaan galaksi yang gelap, meski dia tidak bisa melihat banyak, dia masih merasakan napas dari kapal bintang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang itu, jika dia terus membiarkan orang-orang itu mengikuti, dan dia tidak punya kesempatan untuk memancing. Dan dia pasti akan memprovokasi lebih banyak perhatian orang di pasar gelap. Di pinggiran segitiga Bermuda, Qin Chen bersila di kapal luar angkasa, diam-diam mengamati untuk waktu yang lama, dan kemudian membuka matanya. Orang-orang itu akhirnya pergi, kata Qin Chen dengan mencibir. Dalam persepsinya, aura di belakangnya telah menghilang, dan hatinya dilepaskan. Alasan kenapa dia bisa datang ke sini dengan selamat bukan karena takut dengan gelombang besar segitiga kematian Bermuda, tapi karena Xiaolong. Xiaolong tinggal di Nether Star River sepanjang tahun, dan dia tahu semua tempat di Nether Star River dengan sangat baik. Segitiga kematian Bermuda adalah jadi bagi para pejuang dari 10.000 ras di pasar gelap, tetapi tidak ada artinya bagi Xiaolong, bahkan di sini. Disitulah ia sering bermain. Di bawah bimbingan Xiaolong, Qin Chen memerintahkan kapal luar angkasa dan berlayar dengan hati-hati ke segitiga kematian Bermuda. Tuanku, aku benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh ke depan adalah jadi di segitiga kematian Bermuda. Kata pria kurcaci meraih sisi kapal bintang, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia terburu-buru, dia pasti jatuh di sini. Qin Chen tersenyum dan menepuk pundak lelaki tua kerdil itu, dan berkata, jangan khawatir, di sini aman. Ayo pergi memancing. Kata Qin Chen duduk di kapal luar angkasa, mengambil pancing, dan menangkap ikan dengan santai. Melihat Qin Chen dengan sabar menangkap ikan, meskipun lelaki tua kurcaci itu tertekan, dia tidak bisa mengendalikan pikiran Qin Chen. Dia hanya bisa duduk dengan ekspresi pahit dan mulai menangkap ikan. Melihat Qin Chen begitu santai, Qi Tianxiong, Gulimo dan yang lainnya juga mulai memancing. Saat ini, palu yang memenuhi langit di tubuh Qin Chen bergetar ringan,
dan ada pola cahaya yang menakjubkan di atasnya. Orang tua kerdil itu bahkan tidak menyadari bahwa Qin Chen perlahan-lahan menyerap kekuatan di galaksi hantu. Jejak aura galaksi perlahan memasuki tubuh Qin Chen. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seiring berjalannya waktu hari demi hari, selama 3 hari berturut-turut, Qin Chen dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan Gu Limo menjadi bosan. Pada hari ketiga, pelampung Qin Chen akhirnya bergerak. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik joran tiba-tiba, dan joran berguncang keras, dan gaya tarik balik yang kuat datang dari joran. Qin Chen sangat gembira, dan Gu Limo dan yang lainnya juga melihat perubahan di tempat Qin Chen, dan mereka semua bergegas maju. Dan seekor udang laut besar sepanjang 3 kaki dibanting oleh Qin Chen. Qin Chen terus menangkap lebih banyak ikan, dia juga tahu lebih banyak tentang neter galaksi. Secara bertahap, Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, dan keterampilan memancingnya juga meningkat pesat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dalam memancing yang menyenangkan, waktu berlalu dengan cepat. Dalam beberapa bulan terakhir, Gu Limo dan yang lainnya juga telah menangkap beberapa ikan, yang merupakan beberapa ikan yang lebih berharga, tetapi mereka lebih buruk daripada yang ditangkap Qin Chen. Banyak ikan telah disimpan di piring giok keberuntungan Qian Kun, dan bahkan dimungkinkan untuk membuka paviliun klan laut. Qin Chen menatap air galaksi di bawah, jika dia tidak bisa menyimpan air galaksi, maka makhluk laut di piring batu giok dari keberuntungan semesta semuanya akan segera mati. Qin Chen melakukannya begitu dia memikirkannya. Dengan gerakan pikirannya, dia langsung mendesak cakram alam semesta. Tiba-tiba, air galaksi seperti naga air terjun ke tubuhnya. Xiaolong, kamu sudah lama tinggal di galaksi hantu ini, apakah kamu menemukan harta karun di galaksi ini? Qin Chen bertanya melalui transmisi suara. Menurut lelaki tua kerdil itu, ada banyak harta karun di Nether Star River, tetapi Qin Chen belum pernah melihatnya selama berhari-hari. Xiaolong merenung sejenak, dan tiba-tiba bersemangat, seolah memikirkan sesuatu. Tuanku, pelampung Anda telah bergerak, dan barang bagus lainnya telah terpancing. Melihat pancing Qin Chen bergetar, Gu Limo tiba-tiba berteriak kegirangan. Tapi Qin Chen tidak tergerak, karena dia tahu bahwa itu adalah Xiaolong yang menarik tali pancingnya, dan Xiaolong membawa kailnya ke kedalaman sungai Nether Star. Setelah beberapa saat, Qin Chen merasa bahwa naga itu telah berhenti, dan naga itu telah memasuki bagian terdalam dari Nether Star River saat ini, dan bahkan dalam persepsi Qin Chen, naga itu hampir menghilang. Qin Chen segera menutup matanya, dan jejak asal dan aturan yang kuat langsung menyapu sepanjang tali pancing menuju kedalaman Nether galaksi. Samar-samar, Qin Chen merasa sepertinya ada sesuatu di tempat kail itu berada. Qin Chen tidak bisa melihat apa itu. Qin Chen membuka matanya karena terkejut dan tiba-tiba menarik pancingnya. Sangat berat. Ketika Qin Chen menarik pancing, hal pertama yang dia rasakan adalah sangat berat. Dia tidak tahu harta apa yang ditangkap kailnya, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat berat seolah-olah dia sedang memancing gunung besar. Segera setelah benda hitam ini muncul di permukaan air, badai dahsyat tiba-tiba muncul di permukaan sungai Nether Star yang tenang, bergemuruh, dan embusan sungai Nether Star yang mengerikan mengembun dalam kehampaan, dan berubah menjadi tornado. Seluruh kapal luar angkasa berguncang dan hampir terbalik. Benda gelap ini hanya seukuran ibu jari. Qin Chen menyipitkan matanya, mengambil air Tianjing di ember di samping, mendekati benda gelap itu dan menuangkannya dengan lembut. Air jernih jatuh, seperti yang dikatakan lelaki tua kurcaci itu, benda gelap di bawah air jernih langit ini, bahkan sedikit kotoran hitam pun memudar, dan setelah kotoran itu hanyut, segera berubah menjadi arus udara hitam dan naik. Berubah menjadi sekumpulan seringai di kapal luar angkasa, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Itu sebenarnya adalah sebuah cincin. Qin Chen mengambil cincin ini, dan melihat bahwa cincin ini sangat sederhana, dengan pola rumit terukir di atasnya,
yang membuat orang merasa mempesona. Ketika Qin Chen mengambil cincin ini, raungan gemuruh bergema di benak Qin Chen. Ini sebenarnya adalah cincin Dewa Perang. Qin Chen sangat gembira. Seperti yang diharapkan, cincin Dewa Roh Perang ini dapat langsung menyerang jiwa tuan lain, mengandung serangan jiwa yang mengerikan, seperti yang dia harapkan. Ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatan Qin Chen meningkat secara mengejutkan. Hari-hari berikutnya, Qin Chen terus memancing, dan mendapatkan lebih banyak harta. Di antaranya, dia mendapat armor kelas Sun, dan batu tulis hitam. Saat ini jejak kekuatan jiwa yang tak terlihat Qin Chen, langsung jatuh di atas batu tulis hitam, dan kekuatan jiwa Qin Chen juga perlahan menembus. Cahaya kejutan meledak di mata Qin Chen. Ketika dia mengendalikan kesadaran ilahi untuk menyapu batu tulis hitam, kesadaran ilahi sama sekali tidak menyentuh batu tulis hitam itu, seolah-olah batu tulis hitam itu adalah udara. Tidak ada apapun di dalamnya. Di batu tulis hitam ini, sepertinya ada jurang hitam, yang tak terduga. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya ragu-ragu. Qin Chen mempromosikan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwanya, seperti angin sepoi-sepoi, diam-diam bergabung ke dalam batu tulis hitam. Jiwa Qin Chen mengalami sedikit rintangan, dia merasa bahwa jiwanya telah memasuki dunia lain, dan yang menarik perhatiannya adalah kegelapan yang tak berujung. Segala sesuatu yang memasukinya akan ditelan, seperti lubang hitam, tetapi jiwa Qin Chen tertahan di lubang hitam terpencil ini. Panca indera benar-benar menghilang, tidak ada suara, tidak ada perubahan, dan bahkan ruang dan waktu sepertinya berhenti. Apa-apaan batu tulis hitam ini? Gumam Qin Chen. Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk memahami dunia hitam dengan seluruh kekuatannya. Apa yang mengejutkan Qin Chen adalah ketika dia mencoba untuk melihatnya, hal-hal tiba-tiba mulai muncul di dunia yang gelap ini. Ini adalah serangkaian tekstur aneh. Tekstur ini terus beredar, menjadi serangkaian aturan, dan kemudian berkembang menjadi karakter individu, seperti kaleidoskop, terus berputar. Singkatnya, ketika misteri tak berujung ini melonjak, Qin Chen secara bertahap melihat beberapa hal yang beredar, yang tampaknya sangat mirip dengan totem Kaisar Dewa yang diperoleh Qin Chen dalam kehampaan. Ini adalah jenis tulisan lain, jenis lain dari makna mendalam, bukan kekuatan surga. Juga bukan kekuatan iblis. Ini adalah aturan dan makna baru. Jika Qin Chen tidak menguasai beberapa aturan Kaisar Dewa, Qin Chen tidak akan pernah mengerti arti dari semua yang ada di depannya. Apakah ini aturan surga lainnya? Atau apakah itu aturan alam semesta yang gelap ini? Pikiran Qin Chen kacau. Qin Chen bingung. Qin Chen terus menatap kehampaan hitam pekat di depannya. Di depan matanya, sirkulasi rune yang tak berujung berangsur-angsur berkembang menjadi kata-kata. Kata-kata ini terlalu rumit. Qin Chen belum pernah melihat kata-kata seperti itu sebelumnya, seperti totem, dan tidak dapat memahami artinya. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam dunia yang gelap ini. Dia mendesak buku asal untuk mengoperasikan kekuatan asal. Di dalam tubuhnya, dia memiliki asal-usul segalanya, dan dia mulai mempelajari arti sebenarnya dari kata-kata ini. Masing-masing kata ini mengandung misteri yang luar biasa, yang membuat Qin Chen terpesona dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Qin Chen akhirnya mengerti arti dari teks pertama.